Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Teman-teman jangan salvo, muka saya ini pagi-pagi udah pakai bedak aja. Jadi ini waktu saya belanja bulanan, bukan, maksudnya itu belanja mingguan sekitar jam setengah 7 pagi di hari Sabtu. Nah, untuk anak-anak alhamdulillah juga semuanya udah saya mandiin, udah cantik. Jadi kita langsung cus ke Mang Sayur. Nah, untuk belanja mingguan kali ini saya di Amang Sayur yang ada di dekat rumah. Kebetulan Amang Sayurnya itu di hari Sabtu jualan, jadi alhamdulillah banget langsung cus saya belanja aja. Nah, teman-teman tahu nggak sih waktu saya belanja di sini habisnya itu beneran murjek banget. Kalau nggak salah tuh sekitar 118.000. Ini beneran kayak hemat banget sih kalau misalkan belanja di Amang Sayur. Soalnya dapat sayurannya itu agak lumayan banyak, dapat perikanannya juga lumayan banyak banget. Tapi sayangnya emang nggak dapat bawang merah sama bawang putih karena saya pribadi itu pengen ngabisin dulu stok bawang merah dan juga bawang putih yang ada di rumah. Nah, kalau saya tuh lagi ngevideoin Amang Sayurnya itu ngitung, pasti itu saya diledekin youtuber kayak gitu kan ya. Kadang saya tuh suka malu sama ibu-ibu yang lagi belanja gitu kan ya, takutnya dikira gimana. Nah, tapi udahlah, alhasil tetap saya videoin aja karena ya emang kayak gini gitu sih ya kerjaan saya setiap harinya tuh. Nah, alhamdulillah banget untuk belanja mingguannya udah selesai. Tadi saya juga beli jajanan pasar buat anak-anak sama saya. Untuk habisnya itu sekitar 19.000. Terus saya juga beli bubur ayam buat anak-anak, tapi belinya itu cuma satu aja karena kakaknya kalau misalkan makan bubur ayam satu tuh nggak bakal habis. Nah, untuk bubur ayam harganya itu 6.000. Jadi total waktu saya belanja tuh habisnya ya sekitar 145 ribuan. Nah, alhamdulillah ini kita udah nyampe rumah. Jadi saya tuh langsung mau nyiapin aja bubur ayam buat anak-anak. Dan BTW teman-teman jangan salvo kalau misalkan ini saya jalannya itu cepet banget. Pokoknya kalau di rumah tuh saya nggak bisa jalan slow, jadi biar cepet selesai aja gitu sih semua kerjaan rumah. Nah, lanjut, ini untuk anak-anak udah saya siapin bubur ayamnya. Untuk ayamnya ya saya bagi menjadi dua, nggak terlalu banyak banget gitu sih, tapi nggak apa-apa, yang penting kan mereka berdua tuh makan. Karena maunya kakak Alia emang sarapannya pakai bubur ayam. Nah, kalau saya hari Sabtu kemarin sarapannya itu pakai nasi megono yang dibeliin Pak suami pas pulang kerja shift malam. Masya Allah, rasanya itu beneran nikmat banget. Nah, oke, lanjut. Di sini saya tuh lagi unboxing belanjaan saya. Ini ada lumayan banyak banget, teman-teman bisa dilihat aja sendiri. BTW tadi waktu lagi belanja mingguan, saya tuh emang jalan kaki karena kebetulan motor yang gede tuh lagi dipakai sama Pak suami. Nah, untuk motor Beat itu ada di pabrik karena kan Pak suami tuh kadang setiap kerja tuh gonta-ganti ya. Kadang pakai motor Beat, kadang juga pakai motor yang FU-nya. Nah, kebetulan di rumah tuh adanya motor FU. Kalau motor PCX-nya kan dibawa Pak suami. Jadi saya tuh nggak bisa kan ya naik motor FU. Ya udahlah, alhasil kita itu jalan kaki aja sekalian olahraga pagi. Dan teman-teman juga jangan salvo kalau misalkan nanti kamera saya tuh agak goyang-goyang ataupun nanti bakal keterangan karena Dek Moren tuh emang bener-bener Masya Allah aktif banget. Nah, ya udahlah, saya unboxingnya di bawah aja biar adik Moren tuh nanti nggak berisik, nggak nangis-nangis. Oke, lanjut. Di sini satu lagi mau unboxing nih. Yang pertama ada wortel. Untuk wortel ini tuh belinya terpisah, nggak beli di Amang Sayur tadi. Nah, untuk wortel kalau nggak salah segini tuh saya beli dengan harga berapa ya, 9.000 kalau nggak salah. Nah, untuk wortelnya di bagian atasnya itu saya irisin, jadi biar nanti tuh nggak numbuh kayak akar-akarnya gitu. Terus untuk wortelnya ini kan ada 4, yang satu tuh panjang banget, jadi wortelnya saya potong menjadi 2 biar nanti bisa masuk ke dalam wadah. Untuk belanja mingguan kali ini secukupnya aja dulu. Kalau misalkan kurang nanti bakal nyicil aja. Soalnya saya bener-bener kayak bingung banget kira-kira mau masak apa lagi. Pokoknya teman-teman jangan bosen ya kalau misalkan saya tuh sering banget bilang bingung mau masak apa. Karena emang beneran bingung banget setiap harinya tuh. Hampir semua menu yang simple-simple tuh udah pernah saya masak. Takutnya kalau misalkan saya masak itu terus, Pak suami tuh kan kayak bosan. Tapi ya gimana, Pak suami saya kan picky eater ya. Cila picky eater. Jadi ya emang ya harusnya dikasih kayak gitu aja. Kalau misalkan dikasih yang aneh-aneh malah nanti takutnya nggak dimakan. Apalagi kayak perdagingan, perayaman, waduh saya nggak bisa masak itu. Bukannya saya nggak bisa ya, maksudnya Pak suami saya tuh emang kurang suka. Nah, oke, lanjut. Nah, ini saya juga beli sayur putih. Untuk harganya itu 5.000 karena emang agak gede. Untuk sayur putihnya itu kan sebenarnya gede banget. Nah, saya minta sama Amang Sayurnya buat dipotong menjadi 2 aja. Lanjut, saya juga beli kol. Untuk kol harganya itu 5.000 waktu ditimbang.
Terus saya juga beli buncis. Buncis tuh satu plastik, saya kurang tahu tuh kemarin harganya 2.000 ataupun 3.000. Terus saya juga ngambil jagung muda ataupun putren untuk harganya itu 2.000. Nah, lanjut lagi saya juga ngambil bukan ngambil ya, untuk bunga pepaya saya beli di warung yang terpisah. Untuk bunga pepaya saya belinya itu DO. Nah, untuk bunga pepaya saya ngambil 2 plastik untuk harganya itu 10.000. Terus saya juga beli kerupuk yang kemasan kecil-kecil yang warna kuning, kerupuk jengkol sama yang panjang-panjang. Untuk harga persatuannya itu 2.500, tapi kalau beli satu sebenarnya itu 3.000. Nah, kalau misalkan beli dua itu 5.000. Ya udahlah sekalian aja saya ngambilnya itu 4 biar 10.000. Nah, lanjut saya juga beli toge. Untuk toge saya ngambil 2 plastik untuk harganya 4.000. Nah, saya juga beli kangkung untuk harganya itu 2.000 ataupun 3.000. Untuk bayam juga sama 2.000 ataupun 3.000. Untuk bayam di sini saya ngambilnya itu 2 karena emang iketannya itu agak lumayan kecil, sedangkan bayam kalau misalkan dimasak itu kan kayak mimpes banget ya. Jadi kayak kecil banget kalau misalkan udah dimasak. Sedangkan di bagian batangnya juga nggak ikut saya masak, makanya saya tuh belinya 2. Oke, lanjut saya juga ngambil ikan asin Jabon. Nah, untuk harganya itu berapa ya, kalau nggak salah mungkin sekitar 5.000-an. Mohon maaf banget ya teman-teman semua, saya tuh agak lupa ingat karena waktu amang sayurnya itu lagi ngitung saya tuh nggak ngedengerin banget, makanya saya tuh agak lupa ingat. Nah, lanjut saya juga ngambil ikan keranjang. Untuk harga per keranjangnya itu isi 2 harganya 5.000, kalau ngambil 3 keranjang jadi 15.000. Terus saya juga ngambil ikan asap yang ini, ngambilnya itu 5, harga per satuannya itu 5.000. Nah, kalau 5 jadi 25.000. Terus saya juga ngambil cumi asin satu plastik, harganya itu 10.000. Saya ngambilnya itu 2 plastik jadi 20.000. Lagi-lagi di sini saya pengen banget bilang mohon maaf banget ya teman-teman semua kalau misalkan berisik banget, karena saya dubbingnya itu emang ada di ruang tamu. Nah, dubbingnya itu mepet banget, ini sekitar jam setengah 5 kurang 10 menit sambil nungguin kakak Ale lagi les. Jadi di sini saya tuh sambil dubbing karena emang waktu dubbingnya itu adanya sekarang. Oke, lanjut saya juga beli cabai hijau yang gede. Nah, untuk harganya 3.000. Cabai setan ngambilnya itu satu plastik aja 3.000. Terus cabai merah yang gede juga sama, harga per satu plastiknya itu 3.000. Saya ngambilnya 2 jadi 6.000. Oh ya, tadi saya juga ngambil tahu kulit satu plastik untuk harganya itu 6.000. Terus saya juga ngambil tahu yang kuning untuk ngambilnya itu 10. Nah, untuk harganya itu 5.000. Nah, untuk tahu kulit sama tahu kuningnya itu saya rebus lagi. Kata teman-teman semua itu kayak gitu, harus direbus lagi. Jadi biar tahunya itu nanti agak bertahan lama di dalam kulkas. Nah, untuk rebusnya juga nggak perlu lama-lama, sampai mendidih aja ya udah, langsung dimatiin. Terus kalau misalkan udah dingin, nanti tahunya itu saya masukin ke dalam wadah, terus saya tambahin air lagi yang baru. Udah deh, tinggal dimasukin aja ke dalam kulkas. Untuk tahu kulit semenjak saya rebus terlebih dahulu sebelum saya masukin ke dalam kulkas, alhamdulillah banget tahu kulitnya itu bisa bertahan agak lumayan lama. Tadinya sebelum tahu kulitnya itu saya rebus, beneran deh sekitar 3 harian juga tahu kulit udah kayak berlendir kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak lagi. Nah, untuk tahu kulitnya sampai sekarang berarti udah berapa hari ini? Dari hari Sabtu, Minggu, Senin, berarti udah sekitar 3 harian. Alhamdulillah banget tahu kulitnya di dalam kulkas masih aman banget. Untuk airnya itu baru saya ganti tadi. Oke, lanjut lagi untuk kerupuknya ini saya singkirin terlebih dahulu. Untuk percabean juga alhamdulillah semuanya itu udah saya petikin di bagian tangkainya. Nah, kalau untuk nyimpan percabean misalkan teman-teman pengen dikasih bawang putih itu juga bisa banget, karena bawang putih itu kayak bisa menahan biar percabean itu bisa bertahan agak lumayan lama. Nah, tapi kalau saya di sini tuh nggak dikasih karena kadang saya tuh lupa, makanya ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting walaupun nggak dikasih kan penyimpanannya itu bener, insya Allah juga bisa bertahan agak lumayan lama. Nah, untuk si bunga pepayanya ini tuh lagi saya pilihin di bagian batang sama bunga yang mekar-mekar. Karena entah kenapa saya pribadi tuh kurang suka kalau misalkan bunga pepaya yang mekar itu ikut saya masak. Jadi ya balik lagi sesuai selera teman-teman aja ya kalau masak bunga pepaya tuh kayak gimana. Kalau saya pribadi sama Pak suami tuh semenjak saya bisa masak bunga pepaya, terus juga nggak ada wangi-wanginya, nggak ada pahit-pahitnya, Masya Allah saya tuh beneran suka banget sama bunga pepaya. Pak suami juga sama suka. Iya. Nah, kalau Pak suami itu dulu pernah saya masakin karena masih ada wangi-wanginya, jadi Pak suami itu komplain gitu. Nah, semenjak tahu caranya gimana masak bunga pepaya, waduh sekarang tuh jadi kayak hobi banget makan bunga pepaya karena emang seenak itu dan sesedap itu bunga pepaya tuh.
Nah untuk kangkungnya ini kan di bagian batang bawah agak gede-gede, jadi saya belah menjadi dua aja, takut lah ya, takutnya tuh ada sesuatu ataupun binatang-binatang. Nah untuk di bagian atasnya sih saya nggak belah, soalnya kan agak lumayan susah. Nah untuk kangkung ini sekalian aja saya petikin biar nanti tinggal masak. Terus untuk bayam ini juga sama, sekalian aja saya petikin mumpung anak-anak tuh ada yang jagain. Jadi kan Pak Sami udah pulang ke rumah tuh, tadi waktu saya lagi food prep saya sempat berhenti sebentar karena Pak Suami udah pulang, jadi saya tuh langsung cepet-cepet pengen banget sarapan nasi mekono. Karena saya tuh sarapan nasi mekono setiap 2 minggu sekali, jadi kayak bener-bener excited banget. Cili Bunda Alia kayak amat ngomongnya. Pokoknya kayak bener-bener seneng banget, sedep banget, Masya Allah. Untuk harganya juga murah. Nah kalau nasi mekono yang original kata Pak Suami itu harganya sekitar 7.000. Kalau misalkan ditambahin tempe ataupun bakwan, ya udah nambah 1.000 gitu. Kalau misalkan ditambahin telur, harganya itu sekitar 4 ataupun 5 ribuan. Nah kalau Pak Suami biasanya itu komplit nasi mekono, tempe 1, bakwan 1, sama ada telur dadar yang agak lumayan gede gitu. Untuk habisnya itu 13.000. Nah kalau beli 2 jadi 26.000. Itu tuh Masya Allah beneran enak banget. Belinya itu di Teluk Jambe, tapi saya kurang tahu pastinya itu di mana. Pak Suami pernah ngomong tapi lagi-lagi saya tuh lupa. Nah untuk semua persayurannya udah saya masukin ke dalam kulkas. Alhamdulillah kulkas udah full lagi di bagian persayuran, jadi tinggal semangat masaknya aja. Nah untuk kerupuk itu juga saya masukin ke dalam wadah, jadi kalau nanti pengen makan ya udah tinggal dibuka aja untuk toplesnya. Lanjut lagi untuk stroberinya, ini kemarin saya tuh beli langsung ke tempatnya, ke tempat orang yang jualan stroberi ya, maksudnya bukan ke Bandung ataupun kemana. Nah untuk stroberi harga per 1 cup ini saya ngambilnya itu agak lumayan banyak banget. Nah untuk beratnya itu sekitar 700 gram, untuk harganya itu 40.000. Untuk stroberinya ini tuh sebenarnya gede-gede banget, tapi yang gede-gede itu udah dimakanin sama kakak Alia. Untuk semua buah-buahan ini tuh lagi saya siapin, jadi biar anak-anak sama Pak Suami tinggal makan aja. Kadang kalau misalkan nggak disiapin tuh nggak dimakan-makan gitu. Sampai sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.